Mulai ya. Sampai jam berapa? Oh, sekarang ini pas jam 9 ya. Di 1 jam aja ya. Ada yang jawab enggak? Mungkin ada. Oh. Pas. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsiran biqiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladzi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi litablighi syara'ihillah hidayatana. Amma ba'du, askurukum syukran jazila ala mas'idatikum bil huduri fi hadzal masjid al jami'ah Uin Suska Riau. Aku mu'amamakum sawfasiru alaikum khutbati ala lughatil Indonesia khususan. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Perkenalkan dulu, nama saya M. Rakib. M-nya itu malaikat rakib, mencatat yang baik-baik. Di ujung nama saya itu ada SH, second hand. Kata orang bekas, enggak ya, itu sarjana hukum dari UI, tapi bukan UI Jakarta, UI Riau. Tahu UI Riau? Apa itu UI Riau? UIR. Di ujungnya lagi ada MAG, Magister Alam Gaib. Jadi yang gaib tanyakan sama saya. Enggak ya, dari Fakultas Tarbiyah UIN Suska Riau, MAG, Magister Agama tahun 2003. Udah lama ya, tahun 2003. Di pangkalnya itu ada DR. DR itu artinya di rumah. Enggak ya, doktor dari UIN ini juga, UIN Suska Riau tahun 2015. Itu gedung di sebelah itu, tempat wisudanya kemarin. Sholatnya di masjid ini juga. Nah, baiklah adik-adik sekalian, mahasiswa fakultas apa? Sains dan Teknologi. Masya Allah. Kemarin saudara Felix tanya sama saya, apa tema kita Pak? Saya katakan sesuai dengan tesis S2 saya tentang sains teknologi. Tesis S2 saya itu bunyinya membongkar mitos keilmuan barat tentang manusia, bumi dan antariksa. Jadi itu ada di perusahaan kita, ada tesis S2 tahun 2003 ada. Kalau S3 saya judulnya tentang kekerasan terhadap mahasiswa baru, kekerasan terhadap anak murid di sekolah, dan kekerasan terhadap wanita. Jadi terhadap anak-anak, mahasiswa, wanita yang berkaitan dengan HAM, hak asasi manusia. Bagaimana berkaitan dengan HAM dalam Islam? Ada orang yang beranggapan HAM di dunia barat bertentangan dengan HAM dalam Islam.
tetapi hasil temuan saya tidak bertentangan. Nah, karena doktor itu kan artinya penemu. Jadi apa yang saya temukan? Saya temukan tidak bertentangan HAM di dalam Islam dengan HAM di dunia barat. Cuma penekanannya saja yang berbeda, sisi pandangnya sedikit berbeda. Nah, baiklah, sesuai dengan temanya. Udah disebarkan kemarin temanya? Ya, udah teman-teman ya. Nah, membongkar mitos keilmuan barat tentang manusia, bumi dan antariksa. Apa dia yang harus kita bongkar? Kebohongan ilmuwan barat yang tentang teknik industri itu awalnya dari Baghdad. Ketika Baghdad maju abad yang ke-8, abad ke-9, itu London masih becek-becek. Amerika belum ditemukan. Bertemu saja Amerika belum. Abad ke-8 itu adalah masa Daulat Umayyah di Baghdad. Itu Inggris masih kampung-kampung. New York, Amerika masih kampung-kampung. Itu baru mulai majunya Inggris itu abad yang ke-16. Sedangkan Baghdad majunya abad yang ke-8. Nah, begitu juga dalam matematika. Ilmu dalam matematika itu pelopornya adalah Abu Musa Al-Khawarizmi, seorang muslim yang lahir di Kazakhstan, yang membuat logaritma. Al-Khawarizmi dialah yang membuat daftar logaritma dan mengambil angka 0 untuk angka operasi bilangan matematik. Johann Napier di barat mengaku dia yang memasukkan, tapi menurut penelitian adalah Abu Musa Al-Khawarizmi. Nah, jadi terbongkar satu persatu. Para ilmuwan barat menjiplak ilmu-ilmu dari dalam Al-Quran, dari dunia Islam, mengakunya punya dia, padahal itu umat Islam yang menciptakan pesawat terbang. Awalnya di Baghdad dengan layang-layang dari atas gedung dilancarkan masih memakai kayu, kemudian diteruskan di Cordoba. Cordoba itu pada abad yang ke-11. Karena masuk ke Spanyol itu Tariq bin Ziyad tahun 711 Masehi. Jadi abad yang ke-7, ke-8, 9 itu sudah maju. Tapi penerapannya memakai mesin, itu di Jerman, 2 orang bersaudara menciptakan pesawat terbang. Nah, sekarang kita kaji bagaimana keilmuan di dalam Islam itu. Mulai saja dari bismillah itu sudah sains. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Lihatlah tulisan bismillah itu. Tulisan bismillah itu B di awal. Padahal itu bisa li, bisa li bismillahirrahmanirrahim, bisa. Ada 9 bersaudara yang bisa dipakai pengganti B pada bismillah. Mulai dari min bismillah bisa. Ila bismillah bisa. Fi bisa. Fi bismillah bisa. Tetapi kenapa bi saja yang dipakai? Tidak dipakai li. Kenapa demikian? Nah, dipelajari oleh ahli sains di dalam Islam. Karena awal asal usul alam semesta itu berasal dari satu titik. Nah, maka yang pakai titik.
Jadi teman bi itu ada 9, namanya huruf jar. Min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kafla. Kalau pakai lam bisa li ismillah. Kalau pakai kaf bisa ka ismillah. Tapi itu tak ada yang dipakai, yang dipakai bi yang punya titik di bawah. Titik ternyata menurut teori Kant dan Laplace abad yang ke-17, asal usul alam semesta ini dari titik-titik yang sangat halus. Titik-titik yang sangat halus itulah yang membentuk embun gas. Embun gas raksasa yang sangat tua umurnya, itulah yang disebut dengan teori nebula oleh Immanuel Kant, dipelajari di laboratorium di Jerman. Alam semesta ini berawal dari titik-titik yang sangat halus. Dipelajari oleh Laplace di Prancis, juga di laboratoriumnya mengatakan asal usul alam semesta ini dari titik-titik yang sangat halus. Sehingga teori titik-titik yang sangat halus, teori nebula itu disebut teori dua orang, Kant dan Laplace. Tapi orang menyebutnya teori Kant dan Laplace. Itu disebutkan ada kaitannya atau termotivasi orang mempelajari tentang teori asal usul alam semesta itu dari surat 43 dan surat yang ke-51. Ada dalam surat Ad-Dukhan ayat yang ke-11. Summas tawa ilas samai wa hiya dukhan. Allah memulai penciptaan alam semesta ini berawal dari titik-titik yang sangat halus yang disebut dengan dukhan. Dukhan itu kabut asap. Kabut asap itu dalam istilah sains namanya nebula. Disitulah orang memperkenalkan teori nebula, bersumber dari kajian-kajian ilmuwan muslim masa lalu. Ada namanya Al-Farabi, ada namanya Abu Musa Al-Hawarizmi, ada namanya Ibnu Sina, dan banyak ilmuwan-ilmuwan. Kalau Ibnu Sina itu lebih banyak arahnya ke ilmu pengetahuan bidang kesehatan. Kalau Abu Musa Al-Hawarizmi kepada matematika dan fisika. Kalau Al-Farabi itu banyak kepada filsafat pengetahuan alam. Nah, jadi ilmu alam dalam kajian-kajian ilmuwan muslim dulu namanya ilmu tabi'ah. Ilmu tabi'ah itu tingkah laku alam. Bagaimana alam bertingkah laku? Itu disebut dengan sunnatullah.